Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang live dari kantor Ombudsman Indonesia cabang Sumatera Selatan. Kita masih dengan narasumber kita Kepala Kantor Ombudsman dan juga Sekda Kota Palembang Bapak Ratu Dewa MSI. Nah Pak, Betul. dari tanggapan Pak Adrian tadi mengenai ada beberapa dan bahkan banyak, karena kan kita tahu ini Ombudsman sangat terbuka untuk masyarakat umum memberikan laporan-laporan, contohnya tadi Cak pendidikan atau juga masalah laporan yang kenaikan pajak yang sangat signifikan. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Iya, memang kita selalu intensif lah komunikasi dengan Ketua Ombudsman. Ya. Beberapa masukan saya pikir cukup konstruktif untuk disikapi oleh pemerintah kota. Di antara beberapa waktu yang lalu kenaikan PBB, masukan kita sharing bersama dan kita patuhi dari hasil masukan dari Ombudsman, dan kita tindak lanjuti dengan merevisi beberapa regulasi yang ada, baik itu surat keputusan, perwali dan lain sebagainya, termasuk keringanan. Kita ada tim khusus untuk kalau ada masyarakat mengajukan keringanan akan dikaji dari beberapa sektor, maka akan keluar apakah ini layak diberikan keringanan atau tidak. Betul. Itu satu. Yang kedua dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan memang dengan tanda kutip banyak para oknum-oknum kepala sekolah di lapangan masih ada sedikit penyelewengan terhadap dana BOS, pungutan pungli dan liar dan lain sebagainya. Maka dari itu saya tegas saja selaku Sekda, TAPD, kalau ada yang coba main-main, copot saja dia kepala sekolahnya. Dan harus tegas bahwa kondisi zaman kita kan sudah berubah mainnya, bukan lagi kondisi zaman sebelumnya. Seluruh kita dipantau, kinerja kita dipantau, KPK memantau, terus saber pungli memantau kita. Maka dari itu harus berbenah diri. Dan ini pertahunian ada soal integritas, soal moralitas. Maka dari itu kalau yang coba bermain-main, kita harus ada komitmen dari pimpinan, wali kota, wakil kota dan sekda. Tapi kalau komitmen ini tidak ada, ke bawahnya juga akan rapuh. Saya kira itu. Nah, itu Tiara. Jadi ini sudah ada apa namanya tindakan atau juga warning dari Pak Sekda tadi sudah nyampe ke jangan macam-macam nih Pak ya. Jangan jadi Pak jadi guru TK, dikit-dikit anak-anak besok CK 20.000 oleh guru buntu tadi Pak. Iya. Ini Pak kalau ngomongin soal tadi pendidikan ya Pak ya untuk pelayanan publiknya. Ini kalau ngomongin soal pelayanan publik yang harus dibenahi itu apa dari pemerintah Kota Palembang Pak? Iya. Untuk sekarang kami sudah menginventarisir skala prioritas yang harus dibenahi itu administrasi kependudukan. Dukcapil. Dukcapil ini mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari sarana prasarananya, juga SOP-nya. Saya lihat ini masih perlu optimalisasi. Petugas-petugasnya masih perlu ada pembinaan lagi sampai ke tingkat bawah. Karena ini ada unit pelaksana teknis di lapangan UPTD. Nah ini juga harus digenjot kembali. Termasuk masih ada dengan tanda kutip main-main lah. Ngurus kakak lambat. Kalau ada duit cepet. Terus KTP juga cek itu. Nah ini harus mulai. Tapi kalau yang kayak mall pelayanan publik yang sudah terintegrasi dari seluruh pelayanan, mulai dari pengurus, nanti pengurusan SIM bahkan mau nikah, nanti mulai yang publik sudah siapkan. Seperti itu. Memang harus ditekankan Pak Ratu Dewa yang mau nikah. Seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin dari Pak Adrian sedikit Pak, kira-kira layanan yang nambahin dari Pak Ratu Dewa tadi. Beberapa hari yang lalu memang sempat Ombudsman sama tim Sabar Pungli itu berkunjung ke calon mall layanan publik Kota Palembang. Jadi di sana sudah berkantor PTSP-nya ya Pak Ratu Dewa ya. Dan kami lihat memang tempatnya memang cukup representatif. Sekarang memang masih pembenahan. Tetapi insya Allah mungkin Januari atau paling lambat bulan Maret nanti kami berharap layanan publik ini sudah operasional. Karena memang dalam pantauan Ombudsman di beberapa kota besar, Lampung dan lain-lain sebagainya itu sudah ada semua layanan publik. Nah kita berharap Palembang ini sebagai barometer kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini sebagai pioner peluncuran awal dalam mall pelayanan publik. Karena kemarin kami juga sempat datang ke Muara Enim juga lagi membangun mall layanan publik. Ya, jangan sampai nanti ternyata Muara Enim duluan nih yang punya mall layanan publik, Palembang belum keduluan seperti itu. Dan memang kami berharap nanti di mall layanan publik ini betul-betul terintegrasi. Jadi bukan cuma layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang,
Tetapi di sana tadi kata Pak Ratu Dewa mungkin dari pihak SIM-nya, Samsatnya, lalu kemudian dari BPN-nya, imigrasinya juga seperti itu. Bisa terintegrasi sana semua. Jadi masyarakat Kota Palembang mau berurusan apapun dalam hal layanan publik cukup satu tempat ke mall layanan publik. Betul. Betul. Jadi lebih efisien waktu ya Pak. Efisien ya. Terus saya tambahkan lagi, di mall layanan publik itu selama ini kan terkesan setengah hati. Ya. Saya beruntung punya kepala dinasnya yang bersinergi dengan saya. Kemarin kan masih tersebar ini tim teknisnya, ada di PUPR, ada di Dinas Pendidikan, ada di Disnaker, belum masuk ke mall pelayanan publik. Idealnya yang namanya DBMPTSP itu terpadu dalam satu mall layanan publik dengan beberapa ruangan. Betul. Nah kemarin sudah saya ultimatum, dalam waktu 1 hari, 2 hari harus masuk ke sana. Ya. Harus begitu, harus tegas. Tapi kalau masih tercecer terbecar-becar di mana-mana, belum mall layanan publik namanya. Iya. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah, semuanya sudah clear, sudah masuk. Tinggal fisiknya saja. Benar kata Pak Ketua Ombudsman, dalam waktu dekat akan segera kita launching. Betul. Pak Ratu Dewa, saya belum pernah ke mall layanan publik. Iya. Itu di mana Pak? Di Jakabari. Di Jakabari. Pak Dion tahu Iya Pak. Tahunya memang. Iya IP Pak. di mana Altera IP tahu dia Pak. Iya. Cepet. Nah, beli HP jadi dia. Nah, beli HP. Iya betul. Nah Pak, kalau kita Bapak selaku Sekda pasti dari tahun ke tahun terus ada perubahan ataupun juga ya kita memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Memberi perubahan yang bagus, dipastikan dinilai orang siapa sekdanya atau siapa wali kotanya dan lain sebagainya. Nah, karena Bapak hadir di sini, kira-kira Pak boleh dijelaskan penghargaan atau reward yang sudah didapatkan oleh kita Kota Palembang ini? Untuk pelayanan publik ada 2. Kita masuk kemarin wali kota mendapatkan sebagai pembina terbaik layanan publik oleh Kemenpan RB, dalam hal ini Deputi Pelayanan Publik, masuk kategori A. Iya. Yang kedua, yang cukup membanggakan kita, yang sebenarnya banyak penghargaan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang sedikit bergengsi memang kita mendapatkan top role model 99. Dari 99 disaring lagi masuk ke 45. Nah, 45 se-Indonesia. Dan sekarang sudah diajukan ke Forum PBB sebagai inovasi baru sekolah filial, sekolah formal terhadap tahanan, narapidana. Dan ini diakui oleh Kemenpan RB. Bahkan kita mendapatkan dana insentif 7 miliar terhadap inovasi ini. Nah, ini adalah penghargaan yang cukup baik di luar penghargaan-penghargaan yang lain. Yang lainnya juga kita sudah menerapkan digitalisasi. Penandatangan digitalisasi di setiap itu sudah ada Ortala, terus di mall layanan publik DPMPTSP sendiri sudah STR-nya, tidak lagi manual, jadi sudah sistem online dan lain sebagainya. Belum lagi inovasi-inovasi. Betul. Kalau tanggapannya Dewek dari Ombudsman tentang Kota Palembang meraih banyak reward ya di tahun ini? Laporan dari masyarakat sedikit berkurang atau camatan ini mengenai layanan publik? Pertama memang kami mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Kota Palembang, dan ini memang penghargaan cukup bergengsi. Jadi di ajang KIPP, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 2019, memang Kota Palembang mendapat penghargaan itu. Dan ini kami mendorong memang agar selalu dilakukan inovasi-inovasi. Bahkan misalnya besok itu Ombudsman juga akan hadir, insya Allah sebagai pembicara juga, penandatanganan komitmen seluruh kepala daerah yang ada di Sumsel dalam mendukung inovasi-inovasi yang ada di OPD masing-masing. Jadi diharapkan nanti ke depan mungkin atas satu daerah, satu OPD itu mengeluarkan satu inovasi. Nah, cuma memang harapan Ombudsman agar inovasi yang dikeluarkan ini juga jangan hanya sebatas formalitas, tetapi memang betul-betul ini bisa bermanfaat dan betul-betul memang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Karena banyak juga kita temukan inovasi itu cuma semangat di awal perlombaan saja, tetapi begitu di kenyataannya ternyata tidak terpakai seperti itu. Misalnya contoh Pak, yang di kabupaten mana Pak? Yang tidak terpakai seperti itu Pak inovasinya Pak? Saya pikir cukup banyak ya, karena inovasi ini kan setiap tahun itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan inovasi itu. Dan memang yang namanya inovasi ini kan masih tahap awal uji coba, belum tahap implementasinya. Nah, kita berharap inovasi yang sudah dikeluarkan
ini memang bisa dilakukan sampai tahap implementasi dipakai sehari-harinya seperti itu. Baik ya. Betul. Saya tambahkan lagi. Iya Pak. Jadi ada pengalaman yang cukup menarik ketika kita menerima penghargaan top 99 sebagai role modelnya inovasi daerah. Jawa Tengah itu 26% dari inovasi baru dan dia mendapatkan dana insentif yang cukup besar. Inovasi yang mayoritas di sana adalah dinas kesehatan. Nah, saya dorong dinas kesehatan kota yang belum mendapatkan reward itu. Iya. Kalau itu digali, digarap seperti Jawa Tengah, maka cukup banyak inovasi yang dimainkan oleh dinas kesehatan. Maka saya stressing itu, termasuk penganggarannya. Penganggaran di samping inovasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tingkat bawah. Baik, ya Betul. semakin seru ini Pak Ratu Iya. Dewa dan Pak Adrian. Kita ngopi-ngopi dulu. Iya, Cuman ini Pak, pisang gorengnya kaget lagi ngoreng. Iya. Yujana lagi biasa ngangkat ke minyak di belakang ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.